Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Devo Alvino dengan NIM F10822211029. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ciri-ciri umum hewan dan tumbuhan. Pasti kalian pernah tahu kan ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri tumbuhan? Misalnya hewan mempunyai mata, hidung, mulut, dan juga telinga. Sedangkan tanaman mempunyai daun, batang, akar, dan biji, dan masih banyak lagi. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat membedakan antara hewan dan tumbuhan sesuai dengan bentuk dan ciri-ciri umumnya. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri umum dari salah satu hewan, misalnya ayam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri umum dari salah satu tumbuhan, misalnya bunga matahari. Ayo temukan perbedaannya. Di sini terdapat dua gambar. Di sebelah kiri saya ada gambar ayam dan juga anakannya, sedangkan di sebelah kanan ada gambar bunga matahari. Mari kita cari tahu ciri-ciri ayam dari gambar tersebut. Yang pertama, paruh. Ayam memiliki paruh yang tajam dan kuat, digunakan untuk mematuk makanan. Yang kedua ada jengger dan pial. Ayam jantan memiliki jengger di atas kepalanya yang lebih besar dan merah dibandingkan ayam betina. Pial juga lebih besar pada ayam jantan. Yang tidak tahu jengger dan pial, jengger itu tanduk berdaging di atas kepala. Biasanya lebih besar pada ayam jantan dan pial adalah sekumpulan daging yang berada di bawah paruh ayam. Biasanya juga lebih besar ke yang ayam jantan. Selanjutnya bulu. Bulu ayam bervariasi bergantung pada rasnya. Bisa berwarna coklat, putih, hitam, atau kombinasi dari berbagai warna. Selanjutnya kaki dan cakar. Ayam memiliki kaki yang kuat dengan cakar yang tajam untuk menggaruk tanah mencari makanan. Ayam jantan biasanya memiliki taji atau dalam bahasa Inggris spurs yang lebih menonjol di bagian kaki belakang. Selanjutnya sayap. Meskipun memiliki sayap, ayam tidak dapat terbang tinggi atau jauh. Mereka cenderung terbang rendah untuk jarak pendek. Selanjutnya telur. Walaupun tidak ada di gambar, ayam itu bertelur ya teman-teman. Ayam betina bertelur secara rutin dengan warna telur bervariasi dari putih hingga coklat tergantung pada ras ayam. Selanjutnya suara. Ayam jantan dikenal dengan kokoknya yang keras, sementara ayam betina biasanya mengeluarkan suara clacking. Ayam betina bersuara pada saat mereka bertelur. Selanjutnya mari kita bahas ciri-ciri dari gambar di sebelah kanan, yaitu gambar bunga matahari. Bunga matahari atau dalam bahasa Latin, Helianthus anus, memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya mudah dikenal. Ya, yang pastinya berwarna oranye dan juga mirip matahari ya. Oke, ciri-ciri yang pertama, bunga besar. Bunga matahari memiliki bunga yang besar dan mencolok, seringkali berdiameter 30 cm atau lebih. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga berwarna kuning terang, berbentuk seperti sinar matahari yang menyebar dari pusat bunga. Yang ketiga ada pusat bunga. Pusat bunga atau dalam bahasa Inggris disk biasanya berwarna coklat atau ungu gelap terdiri dari banyak bunga kecil yang disebut floret. Disinilah biji matahari berkembang. Selanjutnya ada batang tinggi. Bunga matahari memiliki batang yang tinggi, bisa mencapai 3 meter atau lebih. Dan batangnya kuat dan ditutupi oleh rambut-rambut halus atau semacam duri. Selanjutnya, ciri-cirinya berfototropisme. Tanaman muda menunjukkan heliotropisme, yaitu kemampuan mengikuti pergerakan matahari dari timur ke barat sepanjang hari. Namun, ketika bunga telah mekar, biasanya bunga sepenuhnya akan tetap menghadap ke arah timur. Selanjutnya ada sistem akar. Akar bunga matahari cukup dalam dan kuat yang membantu tanaman ini menyerap nutrisi dan air dari tanah dengan baik.
Selanjutnya ada ciri-ciri umum pada hewan. Di sini ada 7 ciri-ciri umum pada hewan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari yang pertama, yaitu bersifat heterotrof. Heterotrof. Or- Hewan yang bersifat heterotrof adalah hewan yang dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada sumber bahan organik eksternal untuk diisi nutrisi. Selanjutnya, tidak memiliki klorofil. Hewan tidak memiliki klorofil. Hewan tidak dapat melakukan fotosintesis, yaitu proses yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Klorofil adalah pigmen hijau yang esensial untuk menangkap energi cahaya dalam proses fotosintesis, memiliki mulut dan saluran pencernaan. Tentunya hewan memiliki mulut dan juga saluran pencernaan. Selanjutnya ada bergerak secara aktif. Hewan bergerak secara aktif menggunakan sistem saraf dan otot. Berarti mereka lebih memiliki struktur dan mekanisme internal yang kompleks untuk mengkoordinasikan gerakan. Selanjutnya ada memiliki indera. Tentunya hewan memiliki indera. Memiliki indera artinya organisme memiliki organ atau sistem yang mampu mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitarnya dan mengirimkan informasi ke dalam otak atau pusat pengolahan saraf lainnya untuk diinterpretasikan. Indera adalah alat penting yang memungkinkan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungan, membantu mereka bertahan hidup, menemukan makanan, menghindari predator, dan mencari pasangan, ya, atau berkembang biak. Oke, selanjutnya ciri-ciri umum pada tumbuhan. Di sini ada 7 juga ciri-ciri umum pada tumbuhan yang akan saya sebutkan. Baik, yang pertama itu bersifat autotrof. Tumbuhan bersifat autotrof dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik sederhana seperti karbon dioksida atau yang bisa kita sebut CO2 dan air atau yang biasa kita sebut H2O. Mereka menggunakan energi dari sumber eksternal seperti sinar matahari atau senyawa kimia untuk melakukan proses ini. Yang kedua ada memiliki klorofil. Memiliki klorofil berarti tumbuhan memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil dalam sel-selnya. Klorofil adalah molekul yang sangat penting untuk proses fotosintesis, yaitu proses yang memungkinkan tanaman dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi makanan sendiri dengan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang ketiga, tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Tentunya tentunya tanaman tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan. Tidak memiliki mulut dan saluran pencernaan bukan berarti tumbuhan tidak menggunakan metode konvensional untuk memasukkan dan mencerna makanan seperti yang dilakukan oleh banyak hewan. Sebaliknya, tumbuhan ini memiliki cara lain untuk mendapatkan nutrisi dan energi. Yang kelima, ada bergerak secara pasif. Tumbuhan tidak menghasilkan energi sendiri untuk melakukan gerakan, tetapi gerakan tersebut dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor eksternal seperti gravitasi, arus air, atau interaksi dengan organisme lain. Yang keenam, tidak memiliki sistem saraf dan otot. Tidak memiliki sistem saraf dan otot berarti tumbuhan tidak memiliki struktur internal yang khusus untuk mendeteksi rangsangan dan mengkoordinasikan gerakan. Tumbuhan biasanya memiliki cara untuk unik untuk bertahan hidup dan bereproduksi tanpa bergantung pada mekanisme konvensional seperti yang dimiliki oleh hewan. Selanjutnya tidak memiliki indera. Tidak memiliki indera tidak berarti tumbuhan tidak dapat bertahan hidup atau berfungsi di lingkungan mereka. Sebaliknya, organisme tersebut mungkin telah mengembangkan mekanisme alternatif untuk merespon lingkungan mereka, baik melalui reaksi kimia, mekanisme seluler, atau respon genetik. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, hewan bisa bergerak aktif, butuh makanan dan
punya sistem saraf, sedangkan tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis, punya dinding sel yang terbuat dari lelulosa, dan bisa berkembang biak tanpa bersentuhan dengan tumbuhan lain. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya pamit undur diri.